Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai konsep berpikir diakronis, sinkronis, ruang dan waktu dalam mempelajari sejarah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa sih sejarah gitu. Apa itu sejarah? Dan mungkin juga kalian pernah mendengar atau bahkan sering mendengar mengenai sejarah itu sendiri gitu. Jadi sejarah itu merupakan berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun, yang artinya sebuah pohon, dan pohon yang dimaksud di sini adalah sebuah pohon kehidupan, atau bisa juga disebut sebagai silsilah, asal usul, dan juga keturunan. Dan sejarah ini juga dapat diambil kesimpulan lah ya, agar lebih mudah dimengerti gitu. Jadi sejarah ini merupakan sebuah peristiwa di masa lampau yang dialami oleh manusia, yang disusun secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh para pembaca sekarang ini gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Lalu apa sih konsep berpikir diakronis itu? Itu. Jadi konsep berpikir diakronis itu adalah bahwa sejarah itu akan memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Nah, artinya apa? Jadi sejarah ini akan berbicara sebuah peristiwa dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Jadi secara berurutan gitu, atau sering kita sebut sebagai kronologis. Peristiwa itu akan kronologis gitu, akan mementingkan waktunya gitu. Nah, lalu sekarang apa sih konsep berpikir sinkronis? Nah, jika tadi diakronis memanjang dalam waktu, maka sinkronis ini melebar dalam ruang. Artinya, jika sejarah itu bersentuhan dengan ilmu sosial lain, jika peristiwa sejarah itu bersentuhan dengan ilmu sosial yang lain seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan juga politik, maka sejarah itu bisa disebut dengan ilmu yang sinkronis gitu, cara berpikir yang sinkronis gitu. Jadi melebar dalam ruang, melebar pembahasannya gitu. Nah, lalu sekarang waktu dalam sejarah itu adalah terdapat dua makna, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Kalau makna denotatif yaitu merupakan suatu kesatuan seperti misalkan detik, menit, jam, hari, tahun, minggu, yang seperti itulah ya. Nah, kalau makna konotatif apa? Jadi makna konotatif itu adalah sebuah peristiwa itu akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu itu gitu. Jadi peristiwa sejarah itu akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu gitu. Nah, sekarang ruang itu apa sih gitu dalam sejarah? Jadi ruang itu adalah dimensi spasial, artinya tempat dari peristiwa sejarah itu terjadi, sehingga dapat dikategorikan bahwa di dalam sejarah itu ada kategorinya, ada sejarah lokal, ada sejarah kawasan, ada sejarah nasional. Jadi lebih ke tempat peristiwa itu terjadi, seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.